Untuk mengetahui informasi terkini terkait kenaikan PBB di Cirebon, Jawa Barat, saat ini kita telah tergabung dengan Hari Saputra Gani, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon I. Selamat siang Pak Hari dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella. Pak Hari, ini banyak yang bertanya-tanya tentunya, sebenarnya apa yang terjadi? Sudah berapa lama kebijakan kenaikan PBB ini terjadi dan apakah benar kenaikan ini mencapai 1000% atau 10 kali lipatnya Pak? Jadi begini Mbak Bella, jadi kalau konteks Kota Cirebon itu berbeda dengan konteks Pati. Kalau Kota Cirebon itu sudah berproses, memang waktu itu ada Perda 1 tahun 2024 mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Itu karena turunan daripada PP 35 tahun 2023. Nah, memang kondisinya ada beberapa kenaikan yang sangat signifikan. Tapi lalu pada tahun 2024 kita DPRD dengan pemerintah kota sudah melakukan kajian-kajian dan kita sudah akan merevisi perda tersebut. Nah, itu sudah tertuang dalam berita acara juga bahwa kita akan melakukan perubahan peraturan daerah Kota Cirebon nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah perubahan nilainya yang akan dilaksanakan bulan September 2025 ini. Oke Pak. Itu, Mbak Bella. Oke Pak Hari, ini sudah akan melakukan perubahan yang kemungkinan akan terjadi di bulan September. Tapi pertanyaan orang-orang terutama mungkin warga Cirebon ya, apakah memang kenaikan ini mendesak Pak untuk dilaksanakan? Karena kita lihat memang kondisi masyarakat terutama mungkin masyarakat Cirebon saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau tadi ada di informasi sebelumnya mengatakan ada kemungkinan kenaikan juga paling kecil itu 150%. Nah, apakah memang kebijakan ini memang mendesak untuk dilakukan, misalnya untuk menutupi kebutuhan fiskal daerah? Jadi begini, Mbak Bella, artinya kalau Kota Cirebon itu perda sudah ditetapkan tahun 2024. Lalu setelah itu periodisasi yang baru DPRD kita langsung merevisi. Langsung merevisi perda 1 tahun 2024 yaitu tentang pajak daerah tersebut. Jadi kita memang DPRD Kota Cirebon, seluruh anggota DPRD-nya dengan pemerintah kotanya itu bersama-sama dengan rakyat, kita tahu betul bahwa rakyat sangat diberatkan dengan kenaikan ini. Oleh karena itu kita mengambil sikap langsung merevisi kembali. Kita tahu bahwa perda tersebut secara mekanisme benar, tapi secara kebijakan kurang bijak dalam kondisi seperti ini, sehingga kita langsung merevisi. Yang kita akan revisi adalah pasal 9 yang itu mengenai tarif dasar. Nah, tarif dasar itu kan ada maksimum di situ 0,5% untuk NJOP di atas 3 miliar. Nah, oleh karena itu kita akan kunci untuk NJOP untuk persentase pengaliannya itu tidak lebih daripada 0,3% atau 0,2%. Jadi kita memang benar-benar bersama masyarakat. Dan ini akan dilaksanakan oleh kita sudah berjalan, tinggal di September ini pengetok palunya. Seperti itu, Mbak Bella. Berarti kenaikannya tidak akan lebih dari 0,3 atau 0,2% dari NJOP. Dari NJOP. Pengaliannya. Oke, pengaliannya. Kira-kira berapa persen Pak kalau totalkan gitu? Apakah mungkin bisa mencapai lebih dari 100% misalnya? Jadi begini, ada dua hal. Satu, di perda itu mengatur tarif dasar adalah pengalian dasarnya. Nah, untuk melihat besaran pajak itu pengalian dasar berikut dengan NJOP-nya. Nah, NJOP itu berdasarkan appraisal. Nah, NJOP lebih mudah, artinya NJOP itu bisa menggunakan keputusan wali kota sesuai dengan namanya appraisal yang berlaku seperti itu. Nah, kita yang paling penting adalah sekarang menurunkan tarif dasarnya dulu. Artinya yang dulu 3 miliar ke atas itu 0,5% pengaliannya, kita akan turunkan maksimum itu 0,3, kalau bisa 0,2. Ini juga berkat teman-teman dari semuanya, dari masyarakat yang berdiskusi, yang kita rapat dengan pendapat dengan DPRD, kita mendekatkan betul bagaimana masukan masyarakat dan kita bersepakat untuk mengubah perda tersebut. Jadi ini udah proses akhir nih, September ini sesuai dengan berita acara kita akan sahkan perda terbaru. Yang artinya nanti kemungkinan kenaikan pasti ada, tapi tentu kenaikan itu tidak signifikan sekali seperti itu. Nah Pak Hari, ini kan memang mau diputuskan di bulan September. Sejauh ini kan banyak warga yang juga ingin mengungkapkan aspirasinya, mendapatkan penolakan gitu ya Pak. Nah sejauh ini apakah warga juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan apakah mereka juga sudah diajakin ngobrol gitu terkait dengan adanya kenaikan-kenaikan yang akan terjadi meskipun memang tidak sebesar yang ada informasinya sekarang? Jadi memang ini perjuangan bersama, ini perjuangan bukan sekedar perjuangan daripada teman-teman anggota DPRD, pemerintah Kota Cirebon, tapi ini perjuangan dari masyarakat Kota Cirebon.
kita berapa kali rapat dengan pendapat dengan Paguyuban Pelangi, kita mengundang masyarakat, kita menerima masukan semuanya, dan akhirnya kita memutuskan untuk namanya mencari solusi terbaik. Jadi artinya ini perjuangan bersama-sama. Kalau Kota Cirebon, alhamdulillahnya mungkin akan ada sedikit beda pandangan, tapi tentunya kita mencari persamaan, kita merangkul seluruhnya, kita melibatkan masyarakat juga. Jadi sehingga hampir akhirnya proses hari ini berjalan dengan baik. Artinya begini, pada saat ada kenaikan, lalu juga pemerintah kota kemarin itu langsung membuat kebijakan, yaitu ada diskon itu sampai 50%, itu guna untuk mengantisipasi daripada perda yang berlaku. Nah, oleh karena itu di bulan September ini kita akan mengetok nih perdanya nih, merubah tarif dasarnya sehingga di tahun 2026 itu menjadi lebih murah semuanya, seperti itu tarifnya. Nah, ini saya akan tunjukkan ini keputusan DPRD Kota Cirebon mengenai tentang pembentukan peraturan daerah. Nah, di sini kita lihat di lembar terakhirnya mengenai tentang perubahan. Nah, perubahan atas peraturan daerah Kota Cirebon nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah perubahan nilai. Jadi kalau masyarakat Kota Cirebon sebenarnya sudah tinggal tunggu finalisasi aja. Yang ini akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Seperti itu. Baik. Jadi ya kita doakan aja semoga 17 Agustus ini menjadi hari kemerdekaan kita, sekaligus ada kado buat warga Kota Cirebon, yaitu adalah penurunan pajak daerah. Baik, kita juga berharap penurunan pajak tidak membebani masyarakat, terutama untuk masyarakat Cirebon. Terima kasih atas waktunya siang hari ini. Hari Saputra Gani, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cirebon, selamat beraktivitas kembali.